Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, kita jumpa lagi dalam bedah buku pemilu bersama saya Titi Anggraini. Nah, saya memang berencana untuk mengulas buku pemilu secara rutin karena memang ini bidang yang saya tekuni dan saya minati serta dalam pekerjaan saya serta studi saya ada beberapa buku yang ternyata sangat penting dan berpengaruh bagi saya begitu ya, di dalam melakukan riset, penelitian, kajian dan seterusnya. Kalau edisi sebelumnya kita membedah buku tata kelola pemilu di Indonesia, maka dalam kesempatan ini saya ingin membedah buku yang berjudul Pemilu Indonesia, nih ada tulisannya, fakta, angka, analisis dan studi banding, begitu ya. Buku Pemilu Indonesia ini sangat kaya data dan angka sebagaimana judulnya yang ditulis oleh sahabat saya, jurnalis senior Bang Harun Hussein. Jadi ini buku yang bagi saya istimewa karena kenapa? Pertama adalah yang menulisnya itu sahabat saya Bang Harun Hussein, jurnalis senior dari Republika, dan buku ini kata pengantarnya ada salah satunya dari saya. Tapi bukan itu yang membuat buku ini spesial ya. Jadi ini sobat semua bukunya tebal sekali ya, tetapi sangat layak untuk kita miliki. Jadi buku Pemilu Indonesia ini ditulis oleh Harun Hussein yang merupakan kumpulan dari rubrik teraju di harian Republika atau koran Republika. Jadi di Republika itu bagi yang suka membaca Republika pasti familiar. Ada rubrik teraju yang banyak membahas berbagai tema secara mendalam. Kalau dulu itu ada 2 halaman begitu ya, yang detil mengulas suatu tema atau kalau dalam jurnalisme disebut dengan features gitu ya. Dan ini adalah kumpulan tulisan Bang Harun Hussein, orang yang saya kenal sejak pemilu 2004. Ketika itu saya di Panwas Pemilu dan Bang Harun sudah di Republika menjadi jurnalis. Beliau banyak meliput soal pemilu dan praktik demokrasi di Indonesia. Nah, jadi buku ini diterbitkan oleh Yayasan Perludem pada tahun 2014. Ada 747 halaman, jadi memang tebal sekali ya. Ini penampakannya nih, kalau boleh dilihat sangat tebal gitu. 740 halaman, kertasnya kertas yang ringan, yang coklat itu. Saya sih seneng ya pakai membawa buku atau membaca buku yang kertas coklat karena lebih friendly kalau kita bawa berpergian atau masuk dalam tas karena tidak terlalu berat. Lalu di dalamnya terdapat 20 bagian ulasan yang merupakan kumpulan lagi-lagi rubrik teraju di Republika. Jadi karena dia diterbitkan pada 2014, maka isi dari buku ini memotret sejarah atau perjalanan pemilu Indonesia sampai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum dan persiapan pemilu tahun 2014. Memang dia tidak sampai mencatat atau menulis tentang pemilu 2014 apalagi pemilu 2019. Tetapi bagi kita yang meminati isu pemilu, buku ini kaya sekali dengan data angka terkait dengan sejarah pemilu Indonesia setidak-tidaknya sampai 2014. Dan kalau kita melakukan penelitian kepemiluan dan pendekatan kita adalah pendekatan historis atau sejarah, maka buku ini adalah sebuah keniscayaan untuk dimiliki. Dan dia ada 20 bagian buku ini. Jadi kalau dibaca dari 20 bagian itu sangat sistematis dibuat oleh Bang Harun ya. Yang pertama dia mulai dengan sistem pemilu. Jadi kalau kita membahas undang-undang pemilu memang sistem pemilu yang mempengaruhi banyak aspek lain.
Jadi kalau Pak Didik Supriyanto itu kan membagi pemilu menjadi 4 aspek. Yang pertama sistem pemilu, yang kedua manajemen pemilu, yang ketiga aktor pemilu, dan yang keempat penegakan hukum pemilu. Nah, bagian 1 dari buku ini mengulas tentang sistem pemilu. Bahkan dia mengulasnya sampai sistem pemilu yang terakhir ketika buku ini ditulis, yaitu 2014. Lalu bagian kedua bicara nominasi caleg dan candidacy buying. Jadi bagaimana kan proses pencalonan caleg juga diwarnai oleh isu tentang jual beli tiket pencalonan. Lalu yang ketiga bicara dana politik dan korupsi pemilu. Bagian keempat membahas kampanye, dangdut, dan televisi. Bagian kelima partai politik dan peserta pemilu. Bagian keenam bicara soal kisruh data pemilih. Lalu bagian ketujuh bicara soal pemilih mengambang, suara hangus, dan golput. Nah, lagi-lagi karena kalau kita menekuni isu pemilu, kita itu bisa melihat sejarah bagaimana hal-hal yang sangat spesifik ya soal pemilih mengambang, suara hangus. Suara hangus itu disebut juga wasted votes atau suara terbuang sebagai dampak dari pemberlakuan ambang batas parlemen serta golput. Ini menarik ya datanya. Lalu bagian ke-8 bicara alokasi kursi dan daerah pemilihan. Dia menguraikan soal misalnya antara lain dulu akal-akalan, kini asal-asalan. Nah, kenapa sampai ada kata-kata itu? Bisa dibaca di bagian ke-8. Bagian ke-9 bicara ambang batas pemilu atau yang kita kenal dengan parliamentary threshold. Lalu bagian ke-10 metode penghitungan suara menjadi kursi. Jadi di sini dibahas soal kuota, lalu metode divisor atau divisor begitu ya. Bagian ke-11 bicara soal e-voting atau pemungutan suara secara elektronik. Bagian ke-12 bicara survei dan quick count. Di sini dia membedah soal fenomena survei dan quick count di pemilu Indonesia. Bagian ke-13 bicara soal pemilu serentak, sesuatu yang pertama kali kita alami, keserentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019, tetapi gagasannya sudah banyak dimunculkan oleh para pakar sejak tahun 2009, terutama oleh LIPI, Kemitraan, Perludem, dan banyak pihak. Lalu bagian ke-14-nya bicara soal politik perempuan. Nah, jadi bagi pegiat politik perempuan, buku ini juga menyajikan data soal perkembangan kuota perempuan dalam praktik pemilu di Indonesia. Lalu bagian ke-15 bicara khusus soal kelembagaan penyelenggara pemilu. Bicara soal KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, perkembangan terakhir kan ada sinyalemen soal ketidakharmonisan 3 lembaga ini. Ternyata buku ini juga sudah memotret itu sejak 2014 begitu. Lalu bagian ke-16 bicara soal pelanggaran dan pemantauan. Nah, bicara soal pelanggaran dan pemantauan, buku ini mencatat dengan detail pemantau pemilu dari tahun ke tahun. Misalnya di halaman 632 begitu ya, tercatat buku ini mencatat ada pada pemilu 99 berapa jumlah pemantau, pada pemilu 2004 berapa jumlah pemantau, dan 2009 ada berapa, termasuk nama-nama pemantaunya. Jadi ini juga bagi kita yang bergerak di isu kepemantauan ini sangat bersejarah ya, bagaimana rekaman ini dipotret dengan baik oleh Bang Harun. Lalu tadi ketika bicara soal pemantau gitu ya di bagian 16, bagian 17 bicara soal perselisihan hasil pemilu. Lalu di bagian ke-18 pemilu dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini Bang Harun menarik ya karena dia membedah yang pertama soal pemilu mendorong atau menghambat pertumbuhan. Lalu yang kedua, lonjakan peredaran uang saat pemilu. Kan waktu diskursus apakah Pilkada 2020 ditunda atau dilanjutkan, salah satu argumen yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melanjutkan Pilkada adalah karena Pilkada menjadi stimulus ekonomi. Nah, sayangnya argumen itu sekarang tidak lagi digunakan ketika Pilkada tanda kutip ngotot tetap di 2024.
Lalu pada bagian ke-19, Bang Harun bicara soal kinerja demokrasi Indonesia. Nah, ini masih sangat relevan, apalagi berdasarkan banyak sekali indeks, Indonesia mengalami penurunan kinerja. Kalau di Economist Intelligence Unit mengatakan bahwa posisi kita adalah flawed demokrasi atau demokrasi yang tidak sempurna, ada yang juga yang menerjemahkan sebagai demokrasi yang cacat. Skor kita 6,30 dan berada pada peringkat 64. Peringkatnya masih sama, tapi skornya turun 0,18 dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan Freedom House menyebut bahwa kita ini setengah demokrasi atau half free gitu ya, setengah bebas. Setengah bebas karena kita mengalami kemunduran di kebebasan sipil dan kemerdekaan sipil. Termasuk kalau menurut International IDEA, kondisi demokrasi kita juga menengah dengan warna kuning begitu. Ini soal kondisi demokrasi juga ada dibahas di bagian ke-19. Lalu bagian 20 bicara soal parlemen, recall, dan bicameral banci. Ada ulasan soal DPD. Nah, ini menarik karena DPD ternyata di pemilu 2019 suara tidak sah untuk DPD itu ada 29 juta atau setara 19%. Nah, berarti ini apakah orang tidak kenal atau orang menganggap DPD tidak terlalu penting atau seperti apa? Jadi banyak kajian yang bisa dilakukan yang dipicu oleh bahasan-bahasan dalam buku ini. Meskipun buku ini ditulis pada periode sampai dengan 2014, tetapi dia penting untuk dikoleksi. Karena kenapa? Dia menyimpan banyak data, banyak angka, fakta, dan analisis. Sehingga kita bisa merekam proses pemilu kita secara baik. Saya sendiri menyarankan pada Bang Harun untuk mengupdate buku ini begitu ya dengan perkembangan pemilu 2014 yang sudah berjalan dan pemilu 2019. Ada banyak buku yang mengevaluasi pemilu 2014-2019 baik evaluasi KPU, evaluasi LIPI, evaluasi Perludem termasuk. Namun lagi-lagi kelebihan buku ini adalah bukunya ditulis dengan bahasa yang populer sehingga pembaca umum itu enak di dalam membaca tulisan politik dan pemilu yang terkenal berat gitu ya, meskipun nggak berat-berat banget sih. Tetapi karena yang menulis adalah seorang jurnalis, jadi dia punya keunggulan dari sisi kemudahan kita di dalam memahami bacaannya. Jadi ini patut dikoleksi oleh kita yang meminati isu pemilu dan demokrasi di Indonesia. Kalau mau order, ini bukan endorse ya, tapi karena memang siapa tahu ada yang tanya, karena ada beberapa yang tanya kepada saya belinya di mana gitu ketika saya mengulas buku sebelumnya. Buku ini diterbitkan oleh Perludem dan didistribusikan oleh Perludem. Terakhir kalau saya tidak salah harganya 150.000, ya sepadan ya dengan halamannya yang 747 halaman. Jadi demikian ulasan kita untuk kali ini yang membahas buku Pemilu Indonesia, fakta, angka, analisis, dan studi banding. Mudah-mudahan lebih banyak penulis Indonesia yang merekam pelaksanaan pemilu di Indonesia dan menjadi referensi bagi kita semua sehingga studi kepemiluan makin berkembang luas dan bisa menjadi referensi bagi siapapun yang ingin mempelajari pemilu di Indonesia. Jangan lupa miliki bukunya. Sampai ketemu kesempatan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.